Silahkan. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustaz, saya mau tanya mengenai tadi yang terkait dengan e-money dan GoPay atau OVO dan semisalnya. Nah, tadi kan dikatakan kalau di e-money itu kan skupnya lebih luas, sementara kalau GoPay itu lebih terbatas, sehingga GoPay itu jatuhnya tuh adalah lebih dekat ke hutang, sementara kalau e-money itu lebih dekat ke SORP. Nah, pertanyaannya kan kalau dalam kondisi sekarang ini sebenarnya kan penggunaan semacam GoPay dan OVO itu lebih luas lagi sekarang. Contohnya di warteg itu sekarang ada QR yang bisa di-scan untuk pembayaran dengan GoPay atau OVO. Lalu contohnya juga bisa di ekspedisi pengiriman, dia juga menyediakan opsi pembayaran dengan menggunakan GoPay atau OVO. Artinya sekarang cakupannya lebih luas. Nah, jadi apakah pertanyaan pertama itu apakah itu bisa tetap masih dalam pengertian sebagai lebih dekat ke hutang, atau bisa seperti e-money juga fungsinya, jadi dekat ke SORP. Nah, pertanyaan kedua adalah ketika kita menggunakan aplikasi lalu mendapatkan diskon dengan misalnya menggunakan pembayaran OVO atau menggunakan GoPay. Nah, kaitannya ke pertanyaan pertama tadi, kalau misalnya itu dinilai sebagai SORP, berarti sebenarnya diskon atau keuntungan itu bisa kita gunakan atau tidak gitu. Itu aja pertanyaan, Ustaz. Baik. Kalau khairan. Wa jazakumullahu khairan. Baik, kita coba mengulang kembali pembahasan tentang e-money. Yang kita tahu, uang elektronik di Indonesia ada dua bentuk ya. Ada yang chip base dan ada yang server base. Tapi sebenarnya bentuk ini bagi saya tidak begitu mempengaruhi posisi hukumnya. Yang menjadi penentu di situ adalah tingkat penyebarannya. Jika dia disepakati oleh masyarakat sebagai bentuk mata uang yang bisa dijadikan sebagai alat transaksi di banyak tempat, dimanapun, maka insya Allah dia bisa disebut sebagai uang. Sehingga diistilahkan oleh para ulama dengan an-nuqud elektroni, mata uang elektronik. Yang kedua, jika dia sifatnya terbatas, hanya bisa dipakai untuk lingkungan tertentu, atau komunitas tertentu, atau aplikasi tertentu, maka dia bukan uang, tapi saya sebut simpanan. Saya tidak menyatakan utang di kesimpulan buku itu, tapi saya menyatakan simpanan. Simpanan itu bisa bentuknya utang, bisa bentuknya wadiah. Dan yang jelas secara pribadi saya tidak mengatakan itu, belum bisa mengatakan itu uang. Nah, untuk posisi tidak bisa disebut sebagai uang, apakah nanti bisa bertahan terus? Jawabannya mungkin tidak bertahan terus. Karena teknologi itu berkembang dan keluasan jangkauan teknologi juga berkembang. Mungkin teknologi ini di Jakarta hal yang ma'ruf. Begitu pindah ke daerah pelosok Klaten, pelosok Lamongan, pelosok daerah mana lagi, pelosok Boyolali, Anda tidak menjumpai teknologi ini. Beli kangkung pakai OVO. Nah, sini mbah, jempolannya mana? Nah, di scan pakai jempolannya si mbah yang jualan kangkung. Tidak bisa. Atau tuku gedok nganggo GoPay, dia juga nggak terima. Nah, yang seperti ini berarti adanya keterbatasan jangkauan sehingga memungkinkan untuk mengalami perubahan. Kedepannya misalnya hampir seluruh Indonesia bisa pakai, maka berubahlah status dia. Yang awalnya bukan uang jadi uang. Sehingga mungkin saja terjadi perubahan. Cuman wallahu ta'ala alam, untuk sementara ya. Secara pribadi saya mengatakan keberadaan banyak toko yang dia menyediakan QR untuk kode tertentu ya, yang dia bisa di-scan untuk pembayaran pakai OVO atau GoPay, itu kan karena masalah kerjasama. Bahwa warung ini bekerja sama dengan pihak GoPay atau bekerja sama dengan pihak OVO, lalu dia disediakan QR code, kemudian bisa di-scan untuk pembayaran. Bagi warung yang tidak menyelenggarakan kerjasama, dia nggak bisa juga. Nah, itu kan berlaku juga Pak untuk e-money
yang chip base, ya berlaku juga. Tapi yang saya lihat sementara, e-money chip base itu jangkauannya lebih luas dibandingkan e-money yang server base. Sehingga wallahu ta'ala alam, andaikan nanti OVO, GoPay, kemudian apa lagi? Dana, Link Aja, dan seterusnya yang dia server base berlaku jangkauannya lebih luas lagi. Ya, mungkin nanti statusnya akan berubah jadi uang. Kemudian jika kita pahami itu sebagai sarf, berarti keberadaan diskon boleh ataukah tidak? Yang saya tahu itu pilihan alat bayar ya. Bapak kalau bayarnya tunai harganya 10.000. Tapi kalau bayarnya pakai OVO cukup 1.000. Itu kan pilihan alat bayar. Andaikan itu sarf. Kalau kita sepakat itu sarf, insya Allah perbedaan harga tidak masalah. Sah-sah saja saya misalnya menjual HP saya. Kamu kalau beli HP ini 3 juta. Tapi kalau kamu beli pakai dolar, 100 dolar aja nggak apa-apa. Saya butuh dolar. Saya jual 100 dolar. Tapi kalau pakai rupiah 3 juta. Berarti kan separuhnya ya. Kurang lebih separuhnya. Boleh nggak kayak gitu? Boleh. Terserah saya. Karena saya memiliki barang ini sehingga saya boleh saja menjual barang ini dengan harga sesuai yang saya inginkan. Kamu kalau pakai duit 3 juta. Kalau bayarnya pakai beras. Bayarnya pakai beras cukup 3 kintal. 3 kintal ya mungkin kurang dari 3 juta. Sehingga yang seperti ini diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam. Demikian semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.